Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya dan meminta pertolongan serta memohonan ampun kepadanya, dan kita memohon perlindungannya dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang mampu memberinya hidayah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan yang istiqamah mengikuti jalannya dan istiqamah di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin sidang jamaah salat Isya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 119, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Di dalam surat Muhammad ayat 21 Allah juga berfirman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Kalaulah mereka berlaku jujur kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Datang hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yaktuba 'inda Allahi siddiqan, wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa ma yazalu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yaktuba 'inda Allahi kadzaban." Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar senantiasa berlaku jujur, agar senantiasa berkata jujur, selalu berbuat di atas kejujuran. Alaikum bis-sidqi, hendaklah kalian selalu di atas kejujuran. Namun di zaman sekarang ini, barangkali di sebagian besar kaum muslimin menganggap perkara ini adalah perkara yang sepele. Dalam syariat ini adalah perkara yang besar, ini adalah perkara yang mulia. Jujur berarti berkata yang benar, yang berkesesuaian antara lisan dan apa yang ada di dalam hati. Perkara yang sesuai dengan realita,
sesuai dengan keadaan dan hakikat yang sebenarnya. Betapa banyak kita saksikan di keseharian kita, banyaknya kaum muslimin yang mudahnya untuk melakukan dusta. Mengapa Nabi SAW memerintahkan agar kita berlaku jujur? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu akan membawa seseorang kepada kebaikan, akan menuntun seseorang kepada kebaikan, akan membimbingkan, akan mengarahkan kita kepada amal kebaikan. Yahdi ilal birri. Subhanallah. Siapa di antara kita yang tidak ingin kesehariannya diarahkan, dibimbing kepada kebaikan? Tentu semua kita berharap Nabi kita sudah memberikan jalannya, yaitu kita berusaha senantiasa melazimkan diri kita untuk jujur, baik dalam perkataan kita maupun dalam perbuatan kita. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang pada akhirnya amal kebaikan itu akan menuntun kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan akhir hidup kita, yaitu mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yaktuba indallahi siddiqan. Dan apabila seseorang itu selalu berlaku jujur, tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Tentunya semua kita ingin disebut oleh Allah Rabbul Alamin sebagai orang yang jujur. Di sisi manusia saja, seseorang itu akan senang jika dirinya dinyatakan sebagai orang yang jujur, jika ia dinyatakan sebagai orang yang siddiq. Lalu Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa iyyakum wal kadhib. Jauhilah oleh kalian berbuat dusta. Ini adalah peringatan agar kita senantiasa waspada dan mewaspadainya agar kita selamat darinya. Karena fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu akan membawa seseorang kepada fujur, akan membawa seseorang kepada keburukan, akan menyeret seseorang ke dalam perbuatan dosa, dan akan membawa seseorang ke dalam perbuatan nista. Awasi diri kita, cermati diri kita. Jika pada hari ini kita dibimbing oleh Allah, dituntun untuk berbuat kebaikan, itu berarti hari ini kita sudah berbuat kejujuran. Pun sebaliknya, bila pada hari ini kita terjatuh ke dalam kubangan lumpur dosa, cermati, tidak mustahil hari ini kita telah berbuat dusta. Ada dusta di dalam diri kita, ada dusta di dalam ucapan kita, ada dusta di dalam perbuatan kita. Nabi yang bilang kepada kita, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan membawa hamba kepada kefujuran, akan membawa seseorang itu kepada kemaksiatan dan pelanggaran dosa. Selanjutnya, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kemaksiatan itu akan menyeret seseorang ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang akhirnya disebutkan di akhir hadis, wa ma yazalul yukdziba wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Makanya hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangi diri kita, sayangi kerabat kita, sayangi keluarga kita bersama. Marilah kita bersama kaum muslimin dan kita khususnya untuk meraih janji yang Nabi sampaikan kepada kita, untuk meraih hakikat kebahagiaan yang sebenarnya. Barangkali sebagaimana kita katakan di awal tadi, mungkin ini perkara yang sepele, tapi aplikasinya
pelaksanaannya tidaklah semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang mungkin kita ucapkan, membutuhkan perjuangan yang berat, karena jiwa kita sudah terpatri memiliki satu karakter yang Allah sebutkan, innan nafsa la'amatum bisu. Sesungguhnya jiwa ini memiliki potensi selalu mengajak kepada keburukan. Maka seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar Allah berkenan memudahkan urusan kita, wabil khusus dalam perkara untuk berbuat jujur, berkata jujur, dan memohon kepada Allah agar kita dilindungi, agar kita dijauhkan dan diselamatkan dari perbuatan dusta dan hal-hal yang mengarah kepada kedustaan. Karena dua hal ini saling berseberangan, ibarat dua kutub positif dan negatif. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan menyelamatkan kita dari segala bentuk amal dan ucapan yang membuat kita sengsara di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.